walaupun dalam keadaan kedukaan, kita akan publik atau masyarakat terutama yang kehilangan keluarganya di dalam kecelakaan ini melihat respons yang diberikan oleh maskapai penerbangan ini, yang mereka dapatkan adalah oh dia sepertinya sama-sama ada di pihak yang sama seperti saya. Kami sama-sama berduka, kami sama-sama kehilangan. Jadi kita, unsur kitanya itu terlihat ya. Mereka kehilangan krunya, kami kehilangan keluarga untuk suatu kasus yang memang nggak bisa kita prediksi, tidak bisa kita duga sebelumnya. Jadi kita ini sama-sama nih, bukan kita udah kehilangan, misalnya gini, bukan kita udah bayar ya, udah bayar mau naik pesawat, kemudian kita nggak mendapatkan layanan seperti yang kita harapkan, tidak mendapatkan kenyamanan di pesawatnya, tidak mendapatkan jaminan bahwa pesawat kita akan terbang di jam yang dijanjikan, kita ditelantarkan, satu kali disebut, oh pesawat delay, lalu kita disuruh menunggu 1 jam, setelah 1 jam lagi, delay lagi, lalu delay lagi, tanpa ada kepastian yang diberikan kepada kita, sehingga kita merasa, kok kita sepertinya ditelantarkan ya, kita tidak ada di side yang sama atau di kubu yang sama. Seperti itu. Kalian bisa merasakan apa yang saya maksud. Misalnya kalian sudah membayar sejumlah uang, tapi tidak mendapatkan layanan seperti yang kalian harapkan. Ini bukan hanya soal maskapai penerbangan ya. Misalnya kalian pergi ke sebuah restoran, kalian membayar mahal, tapi kemudian tidak mendapatkan makanan yang segar, makanan yang penyajiannya baik, dilayani oleh pramu sajinya dengan sopan, dengan beradab gitu ya. Itu kan kita merasa, kok sepertinya nih kamu tidak berupaya untuk menunjukkan kepada kami makanan di restoran ini enak loh, layanan kami baik loh, ini restoran tempat kita bertemu, tempat kita berkumpul. Jadi unsurnya ya apa yang disebut sebagai sense of crisis. Sense of crisis itu tidak ditunjukkan, di situ biasanya muncul friksi. Nah sekarang ketika kita menunjukkan sense of crisis, di mana kita sama-sama menghadapi musibah ini, mengundang pujian atas langkah bijak dari manajemen SQ yang sigap mengambil tindakan dan menunjukkan itikat baik bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi kecelakaan pesawat SQ yang tadi saya sebutkan itu, termasuk juga di dalam oke, kami memberikan ganti rugi, tetapi kami kalau ada sanak saudara atau pihak atau penumpang di pesawat ini yang terpaksa masuk rumah sakit untuk perawatan atau terpaksa menginap di hotel karena tadinya dia katakanlah dia datang dari suatu tempat lalu dia menginap di Singapura, dari Jakarta ke Singapura kecelakaan yang tadinya mau langsung ke Taiwan, ke Taipei. Nah dia kan nggak bisa langsung pulang ke Jakarta, ke Surabaya misalnya, harus menginap di Singapura. Siapa nih MB hotelnya? Itu di take over oleh si SQ. Dan pengeluaran atau expenses lain selama kasus musibah ini masih mengakibatkan si korban belum dapat memutuskan langkah-langkah lebih jauh. Jadi masih mau stay di Singapura, berobat, masuk rumah sakit, tinggal di hotel, sebelum pulang ke Jakarta dan sebagainya, itu diambil alih oleh SQ sebagai pembiayaan yang akan mereka berikan kepada si penumpang pesawat SQ-nya. Ketika pesawat itu tadi mengalami kecelakaan, itu gak lama kemudian saham SQ sempat jatuh. Ya, padahal SQ di dunia ini dikenal sebagai pesawat yang bereputasi baik ya. SQ ini dikenal sebagai perusahaan yang dari dulu sampai sekarang memberikan layanan yang baik dengan servis yang baik kepada penumpang, dan itu terbukti bagaimana mereka menangani krisis ini. Dulu ada pesawat, mungkin kalian ada yang tahu Cathay Pacific? Ada yang tahu Cathay Pacific nggak? Ini perusahaan dulu ini perusahaan yang cukup besar ya, tapi sekarang kelihatannya mulai meredup ya. Mungkin inilah yang tadi kita bilang, kalaupun kita punya itu keren misalnya ya, saya ambil contoh nih yang selalu di atas. Kalau media dulu Kompas itu keren, ada di baris di jajaran paling atas, di top level Kompas. Sekarang masuk nih dengan gempuran media-media baru, media-media online maupun televisi dan sebagainya. Di mana posisi Kompas? Oh masih masuk tier 1 ya, berarti mereka bisa menjaga nama baik dan reputasinya, sehingga dia masih tetap ada di tier 1.
Bagaimana dengan tadi itu obat misalnya, perusahaan farmasi. Coba sebut perusahaan farmasi yang masih ada di top of mind kita. Mungkin Kalbe Farma, iya kan? Kimia Farma, atau farma-farma yang lainnya yang kita kalau sebut novel. Kalian tahu, oh iya novel. Ada nih perusahaan farmasi ini, ada di benak kalian. Berarti dia bisa menjaga nama baiknya. Bagaimana dengan UI? Kita sama-sama dong menjaga reputasi UI. Ya kan? Jangan sampai kita malah di dalam UI merusak nama baik UI gitu. Nah di sini nih peran semua orang di internal perlu menjaga yang seperti ini, bukan hanya peran humas. Nah kembali lagi, harga saham SQ yang sempat jatuh, namun dengan cepat diambil alih melalui keputusan untuk melakukan pembiayaan, mengeluarkan statement bahwa rumah sakit akan di-cover, hotelnya akan dibayar, dan sebagainya, itu membuat saham SQ langsung back to normal. Bahkan pada saat itu merupakan sebuah contoh ya bagi orang-orang, sesuatu yang jatuh dengan cepat biasanya lama tuh naiknya gitu ya, tetapi belum sampai jatuh, kalau dia lambat aja mengambil keputusan, harga sahamnya akan turun lebih drastis lagi. Namun dia masuk di saat yang tepat, sahamnya back to kembali ke posisi yang sebelumnya ya. Nah ini image sebagai SQ, sebagai maskapai penerbangan dengan tingkat keselamatan penumpang terbaik di dunia ya. Pasti kalian yang biasa naik SQ tahu ya, dia selalu bikin ada pengumuman, ada award yang dia peroleh ya, award untuk pesawatnya, award untuk pelayanannya ya. Pelayanan itu termasuk makanan, bagaimana flight attendant-nya bertemu dengan, menyajikan makanan dengan keramahan ya. Kemudian bagaimana kita melihat mereka menunjukkan cara penyelamatan diri. Semua itu dalam sebuah packaging yang baik, itu tidak sampai damage. Citra SQ sebagai maskapai penerbangan dengan tingkat keselamatan penumpang terbaik pada saat itu, bahkan di level dunia, tidak sampai rusak, tidak sampai reputasinya tercederai seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi akibat penanganan yang baik seperti ini? Poin 1, 2, 3 ini masuk ke poin 4. Penumpang tetap percaya bahwa maskapai penerbangan SQ tetap akan saya pilih kalau saya mau bepergian. Saya nggak trauma gitu ya. Saya nggak, sebenarnya saya kalau punya duit lebih sih saya naik Emirates ya. Atau misalnya kalian bilang, saya kalau punya duit lebih saya naik pesawat KLM ya. Saya naik Lufthansa ya. Terus saya naik pesawat apa gitu. Tapi saya nggak punya duit. Jadi saya ngambilnya pesawat yang murah-murah lah gitu. Tapi ini enggak. Baru kejadian ada kecelakaan pesawat, orang tetap percaya. Trust itu dibangun cukup lama. Itu kita saling memahami bahwa ini ada di dalam buku-buku yang kita baca. Membangun trust itu panjang waktunya. Tetapi ketika trustnya hampir jatuh, kemudian diambil alih, orang tetap punya trust, itu adalah sesuatu yang sangat fenomenal. Ini yang dilakukan oleh SQ ketika terjadi krisis. Apakah ini hanya dilakukan oleh SQ saja? Ya enggak, walaupun ya ini sering menjadi contoh ya bagaimana penanganan krisisnya dengan baik. Mungkin di Indonesia ada beberapa kasus tentang makanan, tentang obat atau kosmetik ya, perusahaan kosmetik yang memiliki reputasi baik, lalu ada rumor, kemudian dia keluar dengan statement, kita tenang, kita merasa oh iya ya ternyata produk yang saya beli ini baik, bermutu, toh itu udah dinyatakan disangkal misalnya ada isu-isu tertentu, sehingga kita bisa bilang bahwa ini sebetulnya di dalam step-stepnya sudah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Singapore Airlines ya. Jadi melalui penanganan krisis komunikasi yang cepat, tepat, sebuah institusi, lembaga, perusahaan atau organisasi bisa melakukan mengembalikan reputasinya ke arah yang positif. Asal timingnya pas. Jangan menunggu sampai 2-3 hari gitu ya. Tapi sekalipun demikian, bisa saja kan kadang-kadang kita sudah, nih contohnya aja misalnya ya, PSSI sekarang kita persepak bolaan kita lagi bagus gitu ya. Kemudian orang banyak yang memuji, tetapi bahwa ada orang yang minor
itu nggak bisa kita atur ya, bahwa tangannya dan mulutnya akan berkomentar dengan kita, nggak bisa kita atur. Jadi yang penting sekarang adalah kita tetap on track melakukan apa yang terbaik bagi perusahaan kita, bahwa ada orang yang nyinyir mungkin atau ada orang yang kontra dengan apa yang kita lakukan, silakan. Kalau dia mau kontra pun mungkin ketika kita membuat penanganan dengan baik, orang akan berpihak kepada kita dan ini tidak terlalu dipedulikan orang ya. Dia mau ribut seperti apa, tapi orang cuma oh ini ribut, ya sudahlah kesana aja. Saya percaya pada penanganan yang diberikan oleh SQ. Saya percaya bahwa mereka ada tim pencari fakta untuk mencari tahu apa sih yang terjadi kok dalam hitungan 10 detik saja setelah take off pesawat ini patah 3. Apa yang terjadi, padahal katanya pesawat ya pasti yang biasanya akan ada rumor yang apakah ada orang yang entah teror entah apa gitu ya, tapi dengan penanganan seperti ini kita langsung merasa tenang bahwa dia pasti akan menemukan sebuah masalah kenapa itu terjadi, karena hal itu ibarat tindakan memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Ya memang humas tujuannya adalah disebut sebagai pemadam kebakaran ya. Nah secara umum manajemen krisis itu bisa kita bagi 3, yaitu pencegahan krisisnya sendiri, kemudian bagaimana saat krisis itu terjadi, pencegahan krisis berarti pra-krisis, during krisis, kemudian after krisis, pasca krisis atau setelah terjadinya krisis. Ketiga tahapan-tahapan ini berkaitan satu sama lain, di mana kalau kita menggunakan public relations atau consultant public relations, butuh ada di setiap fase ini membantu perusahaan menangani krisis tersebut. Kalau bisa, misalnya kita bisa kok memprediksi kira-kira kalau ini satu elemen di dalam perusahaan kita tidak berjalan dengan baik, tidak bekerja sesuai dengan harapan kita nih, ini potensial krisis. Nah, berarti kan kita harus melakukan, kalau sudah potensial krisis, kita bisa melakukan pencegahan krisisnya seperti apa. Kemudian kalau nanti terjadi krisis, apakah kita punya crisis center di perusahaan kita? Siapa saja yang ada tim di dalam crisis center ini? Di mana apakah kita punya ruangan untuk crisis center ini membicarakan langkah yang perlu diambil, solusi keluar dari masalah ini? Ketika kemudian sudah kita berada di dalam krisis, what next? After krisisnya apa yang perlu kita lakukan? Melakukan penggantian penggantian kalau dibilang untung rugi, biasanya kita bilang sekarang nggak pakai rugi ya, melakukan penggantian lah ya, kompensasi seperti itu. Untuk kompensasinya seperti apa? Itu semua dibahas di dalam step-step area dari krisis ini. Nah, public relations itu berkomitmen mengatasi krisis pada organisasi melalui apa? Manajemen krisis yang baik. Sehingga kita memerlukan pada saat manajemen krisis yang baik ini peran serta dari media. Jadi kita perlu jaringan media yang tersebar luas. Jangan lupa, saya sering mengingatkan kalian, tolong dicari tahu yang disebut media tier 1, berita online, media mana aja. Media audiovisual, televisi, tier 1-nya mana aja tahun ini, atau mungkin dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana kalau kita bilang radio, bagaimana dengan jaringan komunikasi lainnya? Yang kita ambil adalah tier 1. Kenapa tier 1? Tier 1 ini adalah media-media yang berdampak besar kepada publik, memiliki, kalau dia berita online, tingkat keterbacaan yang tinggi juga, ya. Kemudian dia tadi saya sebut berdampak besar, memiliki makna yang besar kalau berita itu diangkat ke sebagai artikel di medianya sendiri, di pemberitaannya. Tadi Krisna sebut detik.com gitu ya. Detik itu masuk ke dalam tier 1 saat ini ya. Jadi iseng-iseng aja, coba lihat, kalian kan mau bikin event Fokhum Fest ya. Betul, Mbak. Di manajemen, mata kuliah event manajemen ya kalau saya nggak salah ya. Ajang khusus bukan? Ajang khusus event ya. Ya, ajang khusus ya. Nah, jadi jangan mengundang media yang
Nah, siapa sih yang baca media ini gitu loh? Ya, misalnya media apa ya? mahasiswa.com. Media mahasiswa.com kita googling nih. Beritanya juga tiga artikel nih. Siapa aja beritanya kok nggak menggema nih? Kita tanya teman kita, kamu tahu nggak berita mahasiswa.com? Ya enggak. Untuk apa itu kita jadikan mitra kita, partner kita misalnya di sebuah event. Jadi dia nggak masuk tier 1, tidak berdampak besar kepada publik. Jadi kalau yang kalian undang, masukkan tuh. Sekarang misalnya kalian sambil iseng aja buka ya. Tier 1 sekarang media apa saja? Coba. 10 media terbesar di Indonesia. Ada yang sudah buka nggak? Tier 1 media di Indonesia. Coba sebutkan 10 media besar dari hasil pencarian kalian. Trans TV. Simago misalnya itu ada tuh Simago ranking medianya. Siapa yang Tempo masuk ke Tempo? udah di googling nggak? Masukkan coba. Udah, Mbak.